Haleluya. Setiap kami diberikan kuasa dari Raja yang mulia Yesus Kristus namanya. Mari kita pakai kuasa untuk kita terus berkemenangan di dalam Tuhan. Ku diberikan kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah. Mari kita pakai kuasa dari Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami diberikan kuasa dari Raja mulia. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Mari kita pakai kuasa dari Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah bersama dengan kami. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan Dia sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Dia, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi dengan iman kita katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Allah Bapa adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memperhatikan setiap anak-anaknya. Apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita Dia menyediakan. Haleluya. Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Bersama-sama. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau segalanya Bapa, lebih dari harta. Kaulah
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, amin, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami selalu memuji-Mu, berharap kepada-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan dari Engkau memampukan kami melewati saat-saat ini Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom friends, Happy New Year all.
Januari ada ACH Night Prayers yang diadakan pada tanggal 12 dan 26 Januari 2024 jam 19 atau jam 7 malam melalui Zoom seperti yang tertera di bawah ini. See you and God bless you. Hai, shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Ya, Miss berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Masih semangat untuk dengarkan firman Tuhan? Masih dong. Siapa yang masih semangat? Yang suka dengarkan firman Tuhan? Wow, senang sekali. Ya, kalau adik-adik semuanya tetap sukacita dan mau dengarkan firman Tuhan, apalagi Tuhan Yesus ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar satu judul firman Tuhan, yaitu faithful. Nah, dalam bahasa Indonesianya setia. Ya, setia. Nah, ini ayatnya ada, kita akan belajar dari Bilangan pasal 12 ayatnya yang ke-7. Sudah siap dengan Alkitabnya? Ya, Tante juga siapkan di sini ya ayatnya ya. Yuk kita baca sama-sama. Bilangan 12 ayat 7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ini ayat ini bicara tentang Musa. Tuhan memberikan rekomendasi, memberikan pujian untuk Musa ya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih artinya setia itu. Kita lihat sama-sama ya. Arti setia kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu taat atau patuh. Ingat-ingat ya, setia itu taat, patuh. Lalu arti yang kedua juga berpegang teguh pada janji. Jadi kalau sudah janji itu dipegang kuat-kuat, diingat-ingat, dilakukan ya. Itu artinya setia. Ada taat dan patuhnya ya. Yuk sekarang kita lihat selanjutnya. Setia, taat, patuh, harus pegang teguh janji. Pada siapa ya? Yang pertama, pada Tuhan Yesus. Pasti. Kenapa kita setia? Kita harus taat, patuh. Kita harus terus pegang janji kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mau berkorban bagi kita. Ya, sudah mau berkorban di kayu salib supaya kita dipindahkan, yang harusnya kita masuk neraka, kita dipindahkan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab itu kita harus setia. Tuhan Yesus sudah memberikan contohnya, mati di kayu salib. Sebab itu kita anak-anak Tuhan harus setia seperti Yesus ya, setia kepada Tuhan Yesus. Sudah ada contohnya. Lalu kita setia lagi kepada siapa yang kedua? Kepada orang tua. Oh, gimana ya setianya pada orang tua? Tadi arti setia itu taat, patuh, ya kan? Nah, taat dan patuh kepada orang tua. Tentunya kalau tadi taat patuh kepada Tuhan Yesus, ya harus
ya, kita harus taat patuh pada firman Tuhan, ya kan, harus melakukan firman Tuhan. Kepada orang tua pun kita juga harus setia, harus taat, harus patuh. Kalau kita sudah janji mau jadi anak yang baik, pegang janji itu. Janji pada papa mama, ya. Nah, yang pertama, setia kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kepada orang tua. Lalu yang ketiga, Tuhan juga mau kita setia kepada gereja. Setia kepada gereja artinya ketika anak-anak, adik-adik semuanya itu beribadah di sebuah gereja atau di sebuah sekolah minggu, setialah berbakti di situ. Jangan suka pindah-pindah, ya. Jangan suka pindah-pindah. Nanti kalau diajak, oh ini di sini ada acara yang asik loh. Padahal di jam yang sama kita juga harus beribadah di gereja kita, di sekolah minggu kita. Ada waktunya untuk beribadah. Tapi aku diajak, katanya di situ nanti acaranya asik, acaranya nanti di situ. Padahal dia lalu ikut-ikut pergi ke sana. Tuhan mau kita setia, termasuk kepada gereja, di mana kita digembalakan, di mana adik-adik yang setiap kali, setiap minggu, setiap ke sekolah minggu, mungkin di hari yang lain, digembalakan, diberi firman Tuhan, ya kan? Nah, ada kakak-kakak rohani yang mendampingi adik-adik semuanya, guru-guru sekolah minggu. Kita mesti setia, mau dari kecil belajar setia, tidak suka pindah-pindah. Ya, kalau sudah digembalakan di sini, oke, kita setia. Kecuali kita pindah yang tempatnya jauh sekali. Ya. Nah, boleh. Kalau terpaksa harus berpindah tempat tinggal dan jauh dari gereja, oke. Tapi selama kita punya komitmen, punya janji bahwa aku beribadah di sekolah minggu ini, beribadahlah dengan setia. Mau ya? Di jam-jam ibadah setialah untuk beribadah. Jangan mau ajak kemana-mana ya. Oke, yang pertama setia kepada siapa ya. Nah, poin yang kedua, setia dalam hal apa ya? Tuhan mau kita setia dalam hal apa? Yang pertama, setia untuk berdoa. Siapa yang setiap hari berdoa? Tidak hanya saat makan, tidak hanya mau tidur atau bangun tidur, tapi selalu suka berdoa. Ada ya, banyak ya. Ya, setia berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, juga kita setia dalam hal membaca firman Tuhan. Adik-adik yang masih kecil belum bisa baca, enggak apa-apa, setia dengarkan firman Tuhan. Atau minta tolong papa mama untuk bacakan. Kalau sudah bisa baca sendiri, belajarlah untuk setia baca firman Tuhan setiap hari. Mau? Ya, Tuhan mau kita melakukan seperti itu ya. Nah, yang ketiga, kita juga setia untuk beribadah. Tadi kita sudah belajar, ya kan? Setia untuk ibadah. Ini waktunya ibadah hari ini. Setiap hari ini, mungkin hari Jumat, mungkin hari Sabtu, mungkin hari Minggu, ini jam untuk ibadah. Setialah untuk beribadah. Utamakan Tuhan. Tuhan Yesus senang loh anak-anak. Ya, oke? Ya, dalam hal berdoa, setia. Tidak berhenti-berhenti berdoa. Berpegang janji, aku mau setia dalam doa. Setia baca Alkitab, setia beribadah. Nah, puji Tuhan ya. Nah, sekarang gimana ya caranya ya, langkah-langkahnya itu gimana supaya kita bisa tetap setia? Ya, Roh Kudus saat ini bekerja di tengah-tengah adik-adik ketika mendengarkan firman Tuhan ini. Aku mau jadi anak setia. Tapi gimana ya langkah-langkahnya ya? Harus mulai dari mana ya?
Yang pertama, ketika kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, kenal, dengar nama Yesus, Tuhan, aku mau Tuhan menjadi juru selamatku. Aku mau terus ikut Tuhan. Ketika percaya pada Tuhan Yesus, jangan berhenti. Kalau nanti sudah cukup umurnya, dibaptis. Itu langkahnya. Ya. Nah, dibaptis dalam air. Ada waktunya ketika adik-adik mulai dari kecil sekarang, tidak apa-apa belum waktunya untuk ngebaptisan, tetap setia, tetap percaya pada Tuhan Yesus. Ya, percaya pada Tuhan Yesus itu kita tetap berdoa, tetap berharap pada Tuhan Yesus. Ya, lalu dibaptis. Setelah itu, nah ada langkah setelah dibaptis. Oh, sudah selesai? Belum. Selama-lamanya kita mau setia pada Tuhan Yesus. Ya, tidak hanya ketika pertama kali ketemu Tuhan Yesus, pertama kali percaya, ya aku mau setia. Sekarang jadi nggak setia, jadi malas-malasan pergi ke gereja. Jangan ya, jadi malas-malasan berdoa, baca Alkitab. Jangan ya, tetap setia. Selamanya setia ikut Yesus. Lalu di samping itu kita menolak apapun atau siapapun yang membuat kita jauh dari Tuhan. Misal main, hobi, kesukaan. Apa kesukaannya anak-anak? Apa kesukaannya? Main game? Apa kesukaannya yang lainnya? Hobi? Yang lainnya? Nah, itu yang kalau itu membuat kita jauh, kalau itu membuat kita jadi malas berdoa, jadi malas baca firman Tuhan, jadi malas beribadah, tolak. Oh, aku tidak mau. Aku mau setia pada Yesus. Setia berdoa, setia baca firman, setia beribadah. Ini yang menolak, yang mengajak kita untuk menjauh, harus kita tolak. Menolak apapun siapapun yang membuat kita jauh dari Tuhan Yesus, yang membuat kita meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan mau. Ya, itu langkah-langkahnya. Itu yang membuat langkah kita terus maju, terus ikut Tuhan. Ya, harus berani menolak. Ya, oke. Nah, selanjutnya, sekarang bisakah kita melakukan yang tadi step-stepnya itu, langkah-langkahnya itu? Bisakah? Bagaimana caranya supaya bisa tetap setia? Yang pertama, sumbernya itu di hati. Waktu hati kita penuh dan cinta pada Tuhan Yesus, pasti kita mau menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Ya kan? Kalau kita cinta sama Tuhan Yesus, kita pasti mau menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Karena hati kita, sumber hati kita ini dipenuhi dengan cinta pada Tuhan Yesus, dipenuhi dengan firman Tuhan. Nah, itu yang membuat pikiran kita tidak mau tergoyahkan. Kalau diajak apapun tidak mau. Di pikiran kita setia pada Tuhan Yesus. Nah, di pikiran kita, di perkataan kita, di tingkah laku kita, itu semuanya sesuai firman Tuhan. Karena di hati kita cinta Tuhan Yesus. Jadi aku mau pikiranku, perkataanku, tingkah lakuku cocok dengan firman Tuhan. Ya kan? Nah, itu loh yang membuat kita itu bisa tetap bertahan untuk setia sampai akhir hidup kita. Mau adik-adik? Mau ya? Amin. Ya. Hatinya itu penuhi dengan cinta kepada Tuhan Yesus. Tentunya kalau cinta ya ada firman Tuhan, ada kasihnya Yesus, ya kan? Nah, pikiran dan tindakan kita pasti juga dikuasai. Itu menunjukkan kalau kita setia, pikiran kita selalu setia pada Tuhan Yesus, ya. Oke, lalu kapan ya kita harus setia? Kapan ya? Nanti aja deh.
kalau aku sudah besar, kalau aku sudah sekolah, sudah besar, nanti aja deh. Tidak. Sejak kecil. Hari ini, seberapapun usianya adik-adik semuanya, hari ini dengar firman Tuhan, setia, taat, patuh, pegang teguh pada janji, untuk tetap setia pada Tuhan Yesus, untuk tetap ikut Tuhan Yesus sejak sekarang. Nah, yang sudah setia tetap lanjutkan sejak kecil, terus setia pada Tuhan Yesus. Akhirnya nanti kita akan dapat upah bagian setia. Apa upahnya? Tuhan janji berikan kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus mahkota kehidupan sampai akhir hidup kita. Ya, kita mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mau adik-adik? Mau. Tante juga mau. Ya, mau untuk tetap setia. Ya, oke. Di Alkitab Tuhan berikan contoh. Ada satu tokoh tadi yang sudah kita baca itu di Bilangan ya. Ada satu tokoh, nah, yang Tuhan pakai untuk jadi alatnya Tuhan, untuk jadi alat Tuhan menolong bangsa Israel. Siapa dia? Ya, betul. Bapak Musa. Ya. Nah, Bapak Musa ini yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Bapak Musanya jadi hebat, bisa membelah laut bukan karena Bapak Musa yang hebat. Ya kan? Dia hebat karena ada Tuhan yang menolong. Tapi dia mau. Ya kan? Nah, ini loh. Kita belajar dari Musa. Kita belajar dari Musa apa ya? Musa itu tetap setia. Walaupun disuruh menghadap Firaun beberapa kali. Sulit ya. Sampai 10 kali loh. Diberi tulah, Musa ini terus setia. Ya, mau menghadap Firaun. Padahal dimarahi, diejek sama Raja Firaunnya yang jahat itu. Yang mana Tuhanmu? Kamu gak percaya aku sama Tuhanmu. Nah, tapi dia tetap setia. Setia pada Tuhan. Taat pada Tuhan. Yang menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Musa berpegang teguh pada janji. Pegang teguh, aku harus menyelesaikan tugasku. Walaupun sulit, diejek, marah-marah Firaunnya, ya kan? Tapi Musa tetap setia, ya. Nah, yang kedua kita belajar dari Musa itu apa? Tetap setia melayani Tuhan. Tidak hanya waktu harus menghadap pada Raja Firaun loh anak-anak, kesulitannya Musa. Sekarang bangsa Israel sudah keluar, ditolong oleh Tuhan, bisa keluar dari perbudakan di Mesir. Tapi bangsa Israel ini bangsanya Musa sendiri, teman-temannya Musa sendiri, saudara-saudaranya Musa sendiri. Ini bangsa yang suka bersungut-sungut. Sudah ditolong oleh Tuhan, terus bersungut-sungut, tidak berhenti-berhenti. Dan Musa harus menghadapi orang-orang Israel ini. Ya, nah, ketika orang Israel bersungut-sungut marah, Musa hanya bisa berdoa. Kadang Tuhan juga berikan hikmat, dimarahi orang Israel, ya kan? Nah, tapi Musa tidak berhenti, tidak berhenti untuk sudah aku nggak mau lagi. Bangsa Israel ini suka bersungut-sungut. Tidak. Musa tetap setia memegang janjinya. Aku mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Aku mau menyenangkan Tuhan. Walaupun orang Israel itu sering marah sama dia, ya kan? Tapi dia tetap setia sampai Tuhan bilang, ini Musa ini, hambaku yang setia. Ya. Nah, kita belajar dari tokoh Musa, adik-adik yang setia. Ada banyak tokoh-tokoh yang lainnya.
Nah, kita mau belajar lagi, ada tokoh lagi yang lainnya di dalam Alkitab. Ini di kerajaan Babel. Nah, Pak, mulai inget-inget ya. Raja ini buat patung. Oh, patung yang besar sekali. Dan dia memerintahkan semua harus tunduk menyembah kepada patung buatannya raja ini, Raja Nebukadnezar, ya kan? Nah, ketika sangkakala atau bunyi-bunyian trompet dan lain sebagainya dibunyikan, teretet, semua harus tunduk menyembah kepada patung itu. Nah, tapi ada 3 orang yang tidak mau. Mereka tahu ini salah. Gak boleh patungnya itu disembah. Yang disembah hanya Tuhan Allah. 3 orang ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka gak peduli. Padahal ada akibatnya loh. Raja sudah memberi perintah. Yang tidak mau tunduk sujud menyembah patung ini, aku masukkan dapur api. Oh, api yang menyala-nyala itu sudah disiapkan buat yang tidak mau menyembah patung. Tapi 3 orang ini tetap setia, tidak mau, ya kan? Nah, mereka tetap saja tidak mau menyembah. Nah, sampai rajanya marah. Kamu kenapa kalian tidak mau menyembah? Sekalipun Allah kami tidak menolong kami, tidak mau menolong kami ketika dimasukkan dalam dapur api, kami tetap tidak mau menyembah patung itu. Nah, marah rajanya, ya kan? Nah, masih ingat gak ceritanya? Dimasukkan dalam dapur api yang menyala-nyala. Wah, bahkan orang yang kuat ini yang membawa mereka diikat loh. Diikat loh adik-adik, dimasukkan. Bahkan orang yang membawa mereka itu mati, kepanasan, hangus, ya kan? Karena apinya itu, wah, panas sekali ya. Nah, tapi coba kita lihat. Kita sering dengar cerita ini, tapi kita lihat. 3 orang ini gak berpengaruh. Dimasukkan dapur api, kok gak panas, kok gak hangus. Nah, mereka malah bersuka cita. Bahkan raja melihat, loh, tadi yang dimasukkan kan 3, kok sekarang aku melihat 4, ada 4 yang ada di dalam. Duh, kok mereka kok gak mati, mereka kok bergerak-gerak. Siapa yang menolong untuk orang-orang yang setia? Tuhan. Betul. Padahal resikonya besar loh. Akibatnya besar loh. Ya kan? Waduh. Tapi mereka tetap setia. Bahkan akhirnya rajanya mengumumkan, tidak ada seorang pun yang boleh menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang tadinya dihukum, sekarang mereka malah diberi kedudukan, ya. Nah, mereka diberi kepercayaan untuk memimpin, ya kan? Nah, adik-adik, kita mau belajar ya dari cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Yang pertama, tetap setia menyembah Tuhan. Iman mereka tetap setia. Kenapa? Hatinya itu cinta sama Tuhan. Gak ada yang bisa menghalangi untuk tetap setia. Mereka percaya kalau mereka setia, Tuhan pasti menolong. Yang kedua, kita belajar apa? Menolak. Tetap menolak menyembah patung. Ya kan? Nah, patung buatan Raja Nebukadnezar yang tidak boleh disembah, mereka menolak, berani menolak. Seperti tadi toh langkah-langkahnya ya. Kalau kita mau setia ya. Nah, jadi kita belajar dari tokoh Musa dan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya kan? Kita mau belajar tetap setia. Sekarang kita belajar kesimpulannya.
Apa sih yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, setia itu taat. Taat pada Tuhan, taat pada orang tua, taat pada gereja. Setia pada gereja. Ya, setia Tuhan Yesus, setia pada orang tua dan gereja. Ingat, di mana adik-adik digembalakan, setialah untuk beribadah di situ. Yang kedua, setia dalam berdoa, setia baca firman Tuhan, dan setia ibadah. Ada waktu untuk beribadah. Pakai kesempatan itu untuk beribadah. Minggu depan memang masih ada kesempatan untuk beribadah. Tapi hari ini Tuhan sudah siapkan berkat untuk adik-adik. Waktunya ibadah. Setialah untuk beribadah. Tidak diganti dengan yang lainnya. Ya kan? Nah, yang ketiga, jaga sumber hati kita yang cinta pada Tuhan itu loh, dijaga. Cinta kita pada Tuhan Yesus, sehingga dalam pikiran, dalam tindakan, dalam perkataan, itu kita juga tetap setia. Ya kan, tetap bisa jaga kesetiaan dalam pikiran, dalam tindakan, perkataan kita tidak bersungut-sungut, tetap setia. Walaupun ketika kita ikut Tuhan Yesus, tidak selamanya enak, tidak seterusnya enak. Ada waktu-waktu kita diuji oleh Tuhan, tapi tetap setia. Ada waktu kita walaupun sulit, kita tetap setia pada Tuhan Yesus. Ya. Nah, yang keempat, setianya itu hanya menyembah pada Tuhan Yesus, bukan yang lainnya. Tidak mau menyembah yang lainnya. Ya, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang kelima, mau nolak, berani menolak semua yang menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Hobi, kesukaan, bahkan mungkin sekolah kita, prestasi kita, itu Tuhan yang berkati. Dan itu tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, lalu sejak kapan kita harus setia? Sejak kecil harus setia sampai selama-lamanya. Sampai kita ketemu sama Tuhan. Kenapa? Ada mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan untuk orang-orang yang setia. Mau setia pada siapa? Tuhan Yesus yang utama. Mau ya adik-adik ya, sampai akhir hidup kita, sampai kita menutup mata, kita mau janji ku tetap setia pada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, mau ya? Nah, ayo kita berdoa. Siapa yang mau setia dari kecil sampai nanti kita selama-lamanya, sampai kita mati, sampai kita ketemu Tuhan Yesus, kita akan dapat mahkota. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan. Tuhan Yesus sudah berikan contoh bagi kami. Betapa Engkau setia sampai mati di kayu salib untuk menebus kami. Untuk memindahkan kami dari neraka pada kekekalan kerajaan surga. Tuhan, kami mau tetap setia, kami mau jaga iman kami, kami mau jaga kesetiaan kami, hati kami terus Tuhan penuhi dengan cinta-Mu, supaya kami tidak teralihkan, tidak tergoyahkan oleh apapun juga yang membuat kami menjauh dari Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu, dari kecil mereka sudah setia, terus Tuhan bimbing mereka, supaya mereka boleh pegang kesetiaan untuk tetap menyembah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Berkati para orang tua. Tolong juga mampukan untuk bisa menjadi penolong bagi anak-anak, untuk membimbing anak-anak ini untuk boleh terus setia Tuhan. Berkati juga untuk orang tua yang sudah setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan pegang kami supaya kami bisa tetap berjalan sesuai dengan rencana-Mu buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tetap setia ya adik-adik ya.
Tuhan Yesus memberkati.